Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wa sahbihi Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi jamil bi khair bi sanadil muttasil ila al-imam ibni Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihi wa min barakati salihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Na'am. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa risalikum al-muttasil ila al-imam ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu qala an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa 'an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa hiya lahu sadaqah. قال النبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل إلى أهله فهي له صدقة. Duit yang kita nafkahkan yang pertama kepada anak dan keluarga, yang kedua kepada orang-orang miskin, yang ketiga kepada pembantu, juga kepada abid dan jawari, yang keempat yang digunakan fisabilillah. Ternyata daripada 4 saluran duit yang kita gunakan tadi itu dengan urutannya, apakah kira-kira kita infakkan di jalan Allah, apakah yang kita infakkan untuk fuqara dan masakin, apakah yang kita infakkan kepada anak dan istri. Ternyata jawaban daripada baginda afdaluha, seafdal duit yang kita infakkan adalah duit yang kita gunakan untuk keperluan keluarga. Ya biasa. Jadi sebanyak duit yang walaupun merupakan apakah wajib yang diwajibkan kepada kita, tapi yang walaupun sebagai suatu tuntutan untuk kita membela dan juga untuk kita menyerah kehidupan mereka, tetap dengan kita mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Apa yang ingin disampaikan kepada kita sebagai umat, yang ingin disampaikan kepada kita sebagai umat, kalau kita bergantung kebaikan hanya dengan ibadah yang kita laksanakan, kalau ibadah yang kita laksanakan, kalau dengan ganjaran pahala yang kita dapatkan itu hanya daripada amal ubudiyah yang kita laksanakan dengan seumpama sembahyang, puasa, zakat dan haji, dan juga dengan seumpama masyarakat hanya semata-mata daripada situ saja, pasti kita akan bankrupt dan tidak akan mungkin dapat mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangankan untuk mendapatkan yang terbaik, Jannatul Na'im, Jannatul Firdausil A'la, untuk kelayakan kita sebagai seorang hamba yang bersyukur atas segala nikmat pun itu masih belum seimbang, masih belum sebanding. Jadi kita tidak heran kalau dengan senyumannya, ramah tamahnya, bijaksana dan adilnya, tabah, dan juga dengan kebijakannya, segala aktiviti dan juga dengan segala kegiatan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mendapatkan balasannya daripada Allah Jalla wa'ala. Karena yang ditawarkan kepada kita dalam sebuah hadis, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah, sesungguhnya tawaran imbal balik yang Allah bagikan kepada kalian itu terlampau mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, balasan Allah itu adalah surga. Renung sejenak kita buat perbandingan ini dengan satu helai tisu. Nabi kita bersabda, lamandilu Sa'din, sebut tangannya Sayyidina Sa'd bin Mu'az itu lebih mahal di sisi Allah atau lebih mahal nilainya daripada dunia wa ma biha. Riwayat yang lain, lamauti usati ahadikum fil jannati khairu min ad-dunya wa ma biha. Tempat kita meletakkan cemati di dalam surga itu nilainya lebih mahal daripada dunia
isi-isinya. Bahasa kurang lebihnya, satu kaki, satu tapak atau satu kaki tanah di dalam surga itu lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Jadi kalau seperti itu mahalnya, bagaimana dengan kita boleh mendapatkan surga yang abadi nanti di sisi Allah? Jangankan untuk mendapatkan Al-Firdaus al-A'la, dengan surga yang paling di bawah pun, kalau ada istilah yang paling di bawah, yang paling murah pun, itu tidak akan dapat tercapai dengan amal ibadah yang kecil yang kita laksanakan. Jadi dengan jawabannya, ini di antara daripada hikmah kenapa Allah lipat gandakan amal ibadah yang kita laksanakan. Kenapa? Dengan al-amakin al-muqaddasah, dengan tempat-tempat yang mulia, dengan waktu-waktu yang mulia, dengan amal ibadah. Semudah kita mengucap kalimat la ilaha illallah, ternyata itu tidak dapat dihitung seperti apa banyaknya balasan yang Allah berikan. Subhanallah, sepenuh timbangan. Alhamdulillah, sepenuh jarak antara langit dan bumi. Tidak lebih daripada baca 3 kali qul huwallahu ahad, balasannya sama dengan kita khatam Al-Quran. Tidak lebih daripada dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun, balasannya sama dengan 1/4 Al-Quran. Tak lebih daripada yang dibaca Al-Hakumut Takatsur, balasannya sama dengan kita membaca 1000 ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha nisful Quran, sama dengan kita mengkhatamkan separuh Al-Quran. Dimana tudha'atil amal, supaya yang dengan kita ini layak untuk kita mendapatkan yang teristimewa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kurang lebihnya, jadi kalau saja kita nak kawin dengan anak seorang raja, anak seorang miliarder, di mana dengan mahar yang kita kepada kita tidak kurang dari 1 bilion atau 10 bilion. Kita katakan 10 bilion. Kila kalau 10.000 RM oke lah, itu mesti boleh tercapai lagi dengan kita. Tapi ternyata pada waktu kita melamar anak menteri tadi itu, menteri katakan saja anak menteri keuangan. Dulu mantan, sekarang sudah jadi penasihat menteri keuangan lagi. Tuan Daim bisa saja, anda pun tak tahu belum ada anak perempuan atau juga tidak. Ternyata dengan Tuan Daim atau dengan Tuan Mahathir meminta mahar kepada si salah seorang sahabat kita daripada Mesir, mahar untuk anak beliau tadi itu beliau minta 10 bilion. Jadi kita katakan Tuan dari mana 10 bilion? Maka Tuan pun seperti bermain daripada belakang diambil. Dengan kita khidmat sekejap. Pada waktu itu saya nak pergi ke Mesir, nak jumpa kunjung teman saya dahulu, Siti Mubarak misalnya. Jadi dengan kita hanya setakat jemput di airport, kita bawa daripada airport ke hotel, daripada hotel kita berangkat bersama beliau dijumpa dengan Presiden Siti Mubarak. Beliau bagi kita cek berapa? 1 bilion. Kalau hikmah yang sekejap tadi itu dapat 1 bilion. Bila kita bilang saya nak minum kopi, tanpa boleh awak bawa saya ke sana. Khair, insyaallah Tuan kita berangkat. Bila kadang kira-kira ya kalau boleh secepatnya. Untuk minum kopi saja, belum bagi kamu 500 juta setakat bawa ke Tanto. Nah itu tujuannya untuk apa? Supaya kamu layak untuk menjadi menantu beliau dengan mas kawinnya 10 bilion. Nah, begitu perumpamaan sederhananya kita dengan Sang Pencipta Jalla wa'ala, agar kita layak untuk mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. 1 kali berjamaah 27 kali ganda balasannya. Khatwah pada waktu kita melangkah 10 kebaikan, terangkat 10 kemaksiatan dan kemungkaran, terampunkan segala dosa kesalahannya. Man qama Ramadan untuk kehapusan dosa, man shoma Ramadan untuk keampunan dosa. Maka dengan demikian, di saat Allah melipat gandakan perkara-perkara kecil daripada amal ubudiyah yang kita laksanakan, itu bertujuan agar dengan kita layak untuk mendapatkan yang teristimewa daripada Allah. Kalau tidak, mana mungkin kita boleh mendapatkan surga yang abadi di sisi Allah. Untuk beli 1 tapak tanah di dalam surga saja, dunia yang kita miliki itu ternyata masih belum sebanding. Jadi macam mana kita boleh mendapatkan surga? Aku tolong nanti dengan amal ibadahmu sikit saja daripada amalan yang kau laksanakan, tapi tulus ikhlas kerana Allah tanpa ada batasannya. Kamu pergi ke Mekah, ibadah di sana. 1 kali kamu melaksanakan sembahyang Jumat di tanah suci Mekah sama dengan usia lebih daripada 2000 tahun kita di Malaysia.
betul, kita hitung. Kalau tidak percaya, satu kali kita melaksanakan sembahyang di Mekah Jumat, balasannya sama dengan 100.000 kali ibadah di tempat-tempat kita lainnya. Kalau kita duduk di Malaysia, sebulan baru hanya 4 kali. Setahun baru dapat 480 kali. 10 tahun baru dapat 4.800. 100 tahun, 10 tahun ya. 100 tahun baru dapat dalam 4.800 kali. 1.000 tahun baru kita dapat dalam 48.000 kali Jumat. Baru dapat 48.000 kali. 2.000 tahun umur di Malaysia itu baru kita dapat dalam 96.000 kali Jumat. Sedangkan di Mekah satu kali Jumatan saja sudah dapat 100.000. Maknanya kita perlukan umur di Malaysia atau juga di Mesir tidak lebih tidak kurang daripada 2.000 tahun sekian untuk kita menandingi ibadah satu kali Jumatan di tanah suci Mekah. Jadi dengan tempat yang seperti itu, tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia, kumpulan yang mulia, amalan-amalan yang mulia, yang Allah lipat gandakan balasannya, itu bertujuan diantaranya agar dengan kita mampu untuk mengumpulkan dana, duit, kemampuan, pahala, agar dengan kita layak mendapatkan surga yang abadi nanti di sisi Allah. Tapi yang bagaimanapun, tetap tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Amalan itu ternyata tidak lebih daripada untuk melayakkan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Infak, berapakah yang kau berikan kepada sanak saudaramu, adik-beradikmu, kepada anak dan istrimu, itu mempunyai nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan income tax. Jadi dengan income tax itu dapat membebaskan kita daripada zakat. Nah, itu kan. Nah, jadi dengan keterangan kita ber-income tax sama pemerintah, tapi dalam waktu yang sama kita sudah bukan, salah, terbalik. Dengan bayar zakat kita dapat bebas daripada income tax. Zakat tidak akan gugur dengan income tax, terbalik. Innalillahi fatwa baru mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilm. Al-Bukhari qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa innamal 'ilmu ta'allum. Pahami hadis itu di saat dengan kita Allah anugerahkan bermacam-macam bentuk kemuliaan dan juga bermacam-macam bentuk anugerah dan pemberian. Dengan duitnya, dengan hartanya, ketampanannya, kecantikannya, wibawanya, pengaruhnya, kedudukannya, pangkatnya, tahta dan harta. Semuanya lengkap komplit dalam kehidupan. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita kembali ke tanah air, itu dengan koprat-koprat kita di sana, yang ini datu siapa, itu tasri siapa, itu menteri apa, dan lain sebagainya. Bermacam-macam anugerah dan juga bermacam-macam pemberian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ada yang dengan duitnya, ada yang dengan kekuatannya, ada dengan keilmuannya, ada dengan keperkasaannya, ada juga dengan kecendekiawanannya, ada juga dengan leluasa dalam dunia politik dan juga dalam ekonomiannya. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga dengan seseorang tadi itu sebagai sastrawan negara, itu olahragawan, itu apa, macam-macam sebutan. Pakar spesialis dalam bidang bola sepak, pakar spesialis dalam bidang bela diri, pakar spesialis dalam bidang ekonomi, pakar spesialis dalam bidang kesejahteraan, pakar spesialis dalam bidang sukan dan juga dengan olahraga, pakar spesialis dalam bidang pembangunan, dalam bidang hutan, tanaman, dan lain sebagainya. Dari sejumlah sekian pemberian yang Allah berikan tadi itu, kalau pada waktu Allah tidak memberikan al-fiqhu fiddin, kita tidak termasuk daripada orang yang Allah pilih, tidak termasuk daripada orang yang inginkan. Allah inginkan dengan satu kebajikan. Sebagai petanda Allah sayangkan kita, sebagai petanda Allah cinta kepada seseorang, itu bagaimana kita dengan al-fiqhu fiddin,
Kalau ternyata yang walaupun hidupnya kecil, yang walaupun keuangannya apa adanya, yang walaupun orangnya miskin, yang walaupun orangnya hudu, tapi ternyata ada fiqhun bidin, ada kepahaman dalam bidang agama, mengerti cara kita berwudu, mengerti cara kita sembahyang, mengerti cara kita menunaikan kewajiban, tahu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita, kita mengenal betul tentang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Ini iya, itu betul, itu benar, itu tidak, itu haram, itu terlarang, itu terkutuk. Tahu dengan kita dapat memilih-milah, membeda-bedakan antara yang betul dengan yang tidak, antara yang halal dengan yang tidak, antara yang benar dengan yang tidak, yang walaupun kerdil dengan perekonomiannya, dengan politiknya, dengan budaya juga dalam kehidupannya, kamu termasuk daripada insan pilihan, orang yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala. Maksudnya apa? Maksudnya kalian jangan ada sifat minder, atau bahasa Malaysia apa minder. Bahasa kita lebih kurangnya jangan sampai ada rasa kecil hati. Jangan sampai ada rasa rendah diri. Bukan sombong, sombong tidak boleh. Tapi kamu jangan sampai merasa kecil dan kerdil. Jadi misal kita suatu sifat hormat itu bagus, tapi kalau sampai dengan kita mengampu tidak. Kenapa kita mengampu kepada pegawai-pegawai kerajaan? Kenapa dengan kita mengampu dengan menteri-menteri itu juga dengan kabinet? Sehingga sampai kita hilang harga diri. Sampai tertinggalkan kewajiban kita karena dengan kita melayani mereka misalnya. Jadi kita berada pada posisi yang dimana kalau seandainya kemuliaan itu dengan jawatan atau juga dengan kedudukan, tentu Allah tidak akan memberikan jawatan dan kedudukan kepada non-muslim manusia yang mensekutukan Allah Jalla wa'ala. Karena dengan yang namanya politik, karena dengan yang namanya harta, karena dengan yang namanya dunia, karena dengan yang namanya kemewahan, itu bukan sebagai petanda satu kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Allah bagikan kepada Israel, Allah bagikan kepada orang Yahudi. Nih, siapa yang berebut kemenangan dengan bola sepak dunia, piala dunia? Prancis. Allah tak bagikan kepada orang Islam, sebab itu bukan satu kemuliaan dalam agama. Dalam agama kita kemuliaan itu adalah ibadah, kemuliaan itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Jalla. Atqakum, Allah tak kata aksarukum mala atau aksarukum jamala, atau juga Pak pemain bola sepak itu kita sebut apa? Aksarukum maharatan bil qurati, misalnya tidak. Apakah ada ayat yang semacam itu? Kalau seandainya ada ayat yang punya seperti itu, mungkin dengan kita wajah dan patut dengan kita tondok. Atau aksarukum siyasatan, atau masiyun, atau asyasiyun. Inna akramakum innallahi asyasiyun, al-iqtisadiyun, al-qurawiyun, al-qura bukan kura-kura itu. Maksudnya pemain bola sepak misalnya. Enggak ada. Nabi kita bersabda, "May yuridillahu bi khairan", orang yang Allah kehendaki dia dalam kebajikan, maka Allah akan berikan kepahaman kepadanya dalam bidang agama. Masya Allah, tabarakallah. Dengan perekonomian dan juga dengan jaringan bisnis yang banyak di sana sini, dalam waktu yang sama mengerti dalam bidang agama, itu dunia dan ukhra. Dengan keahliannya dalam percaturan politik, dalam waktu yang sama mengerti tentang halal dan haramnya, itu Allah himpunkan dunia dan akhiratnya. Tapi kalau hanya semata-mata ahli politik saja, cara berwudu yang benar pun tidak tahu, cara takbir yang benar tidak tahu, cara sembahyang yang betul-betul juga tidak tahu, yang mana yang sunat, yang mana yang wajib, yang mana yang rukun, yang mana yang sepatutnya, yang mana yang membatalkan, yang mana yang makruh. Jahil murakab dengan perkara-perkara seperti itu jangan sampai dengan kita yang Allah anugerahkan ilmu, dan dengan kita mengetahui segala hal ehwal yang berkenaan dengan amal ubudiyah dan keberadaan kita sebagai hamba Allah, jangan sampai kamu merasa kerdil dan kecil di hadapan mereka. Dahulu dikatakan tempat kediaman ulama itu jadi tumpuan para pegawai kerajaan. Mungkin Anda pernah mendengar pengajian Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, itu jadi perbualan orang ramai. Tidak lagi yang tentang berkunjung para pelajar, penuntut ilmu, pelajar-pelajar pondok yang datang mengambil peluang dan juga yang merebutkannya,
yang ada di sekeliling daripada Imam Ibnul Jauzi, kalau majlis itu akan berlangsung, itu sudah terkumpul tidak kurang daripada dalam ratusan ribu ke atas. Yang hadir al-muluk, ar-ru'asa, as-salatin, al-hukam, itu pemerintah. Jadi kalau dengan bahasa Indonesia sebut dengan pejabat-pejabat kerajaan, atau juga dengan staf-staf kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan yang menggerumuni majlis-majlis pengajian daripada mereka. Dalam satu bahasa yang seumpamanya, dikatakan tidak pernah dengan seorang pegawai kerajaan berada di satu majlis yang dia merasa paling dihinakan daripada kalau padaku hadir duduk di majlis Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Jadi di situ pangkatnya, pingatnya, duitnya, hartanya, jawatannya, kesultanannya, menteri dengan kementeriannya, sultan dengan kesultanannya, raja dengan kerajaannya, orang-orang yang berhormat itu merasa kerdil betul di majlis pengajian Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang paling dihormati, yang paling dihargai, dan juga yang paling dimuliakan, yang mendapatkan tempat di hati beliau, itu adalah para thalabatul ilm, para alim ulama. Kalau dia hanya setakat menteri, jauh di belakang situ, tak dipersilakan untuk tampil ke depan. Yang di depan orang-orang miskin, yang di depan orang-orang yang mengaji agama, yang di depan para alim ulama. Sementara dengan yang namanya menteri, dengan yang namanya sultan, dengan yang namanya raja, itu dengan mereka tidak diberi peluang untuk dekat dengan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kami kalau nak bertanya dengan beliau, itu kadang perlukan waktu sampai 2, 3, 4, 5, 6 bulan, sampai bertahun-tahun pertanyaan belum sempat ditanyakan. Kenapa? Karena tidak diberikan peluang oleh beliau. Waktu beliau hanya untuk ilmu dan juga untuk para alim ulama. Mungkin bukan nanti kitab-kitab yang membicarakan tentang sejarah daripada para khulafa, di antaranya kejadian yang berlaku antara Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan Khalifah Harunur Rasyid. Sulit untuk mencari pemimpin dunia sejak daripada zaman dahulu sampai sekarang yang mempunyai otoriti, yang mempunyai wewenang, yang mempunyai wibawa, yang mempunyai pengaruh, dan juga yang dermawan seperti Khalifah Harunur Rasyid. Dahulu pernah saya ceritakan, budak kecil yang baru saja mengaji di Taski, belajar ban, bin, bon, abu, aba, jagong, jamur, jago, jantan misalnya. Yang belajar macam itu sudah mendapatkan gaji peruntukan daripada Baitul Mal tiap tahun tidak kurang daripada dalam 1.000 dinar emas, 800.000 RM satu tahunnya. Kalau seumpama kalian sudah pada kelas kuliah, itu sudah mendapatkan peruntukan 3.000 dinar emas, kira-kira dalam hampir 2,5 juta ringgit untuk per tahunnya. Sebulan kita dapat tidak kurang daripada dalam 200.000 RM. Itu di zaman Khalifah Harunur Rasyid. Makanya tarikh Baghdad itu dibuat penuh dengan nama-nama ulama. Tidak pernah ada satu negeri, satu negara, satu tempat, satu lokasi yang mendapatkan julukan sebagai Madinatul Ilmi wal Ulama itu selain daripada kota Baghdad. Ulama tidak dapat dihitung, fuqaha tidak dapat dihitung, hadis tidak dapat dihitung. Jadi pada saat ketika itu yang jadi perbualan orang ramai, anak awak sudah berapa ramai yang hafal Quran, anak awak berapa ramai yang menjadi ulama atau juga menjadi thalabatul ilm. Itu zaman Khalifah Harunur Rasyid. Yang walaupun seperti itu wibawa dan pengaruh Khalifah Harunur Rasyid, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri di antara daripada ulama yang berani bernasihat secara lantang, memberikan teguran, yang sehingga dengan bodyguard bersusah hati sampai direncanakan, tuanku, bunuh saja Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, hanya dia saja yang satu-satunya berani bernasihat secara jujur dengan aku. Nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri panjang ceritanya. Itu dibaca pada tiap kali sembahyang. Berlakunya perubahan dalam pemerintahan Khalifah Harunur Rasyid, itu diantaranya daripada nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri, di mana dengan orang-orang yang berada di sekeliling beliau bentak. Kalau dengan bahasa kasarnya, sialan kalian semuanya. Dia saja satu-satunya sahabatku yang bernasihat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali, jadi seperti itu keadaannya. Kita tidak ingin memandang rendah kepada sesiapapun, apakah dia raja, apakah dia sultan, apakah dia menteri, apakah dia gubernur, apakah dia menteri besar, apakah dia duta. Tidak, itu tidak boleh dengan kita berpandangan sinis kepada sesiapapun. Tapi kamu harus berbesar hati
Kalau pada itu Allah bagikan kepahaman agama kepada Anda. Jangan sampai kau pandang kecil ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Supaya jangan sampai kita jadi pengampu. Jangan sampai dengan kita menjilat dengan pegawai-pegawai kerajaan. Kenapa? Karena kita kesilauan dengan jabatannya. Karena kita kesilauan dengan duitnya. Karena kita kesilauan dengan pangkatnya. Coba tengok masyarakat kita seperti apa. Pada itu dengan saruhan, dengan cuhi caula atau betul sebutannya saya pun tidak pasti. Itu pada masa konser di Pulau Pinang. Sepatutnya konser itu berlangsung pada pukul 8 malam. Ternyata dengan mereka terlambat sampai pada pukul 11. Penonton tetap setia menunggu. Sampai pukul 11 malam pada itu mereka konser. Sampai ada yang dicela, yang diludahin sama saruhan. Terus mereka dapat lampiasan daripada udara tadi. Masya Allah, tabarakallah. Berkat, alhamdulillah. Sampai ke tahap itu tuh. Kalau seandainya dengan kita seperti itu, dengan ilmu, dengan ibadah, dengan ulama, Al-Imam Abu Hanifah dan Nu'man sanggup membayar 10.000 dirham. Maaf, 10.000 dirham. RM berarti 300.000 ringgit agar diberikan kesempatan boleh melaksanakan sembahyang tahajud dan menghatamkan Al-Quran di dalam Ka'bah. Ka'bah malam tidak dibuka. Siang diatur untuk orang keluar masuk. Namanya hajabah. Tukang atur keluar masuknya para jamaah ke dalam Ka'bah untuk melaksanakan sembahyang dan doa. Malam ditutup. Aku bayar, aku berikan pampasan dan tebusan bayaran kepada hajabah kepada kalian. Tapi berikan peluang kepadaku untuk sembahyang di dalam Ka'bah dan juga untuk menghatamkannya. Jadi duit untuk apa? Untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan yang seperti itu tidak ada masalah. Mungkin dahulu juga pernah saya ceritakan dengan seseorang kehilangan uang atau uang siling yang di sana ada terdapat ukiran dan tulisan dijatuh ke dalam peringgi. Dia sanggup untuk menghabiskan waktu, tenaga dan duit dalam sekian dinar emas duit dikeluarkan, sekian ribu RM duit dihabiskan untuk menguras, untuk mencedok air peringgi tadi itu. Setelah airnya habis dikeluarkan, dicedok, alhamdulillah berhasil untuk mendapatkan satu jenis masri uang perak, uang siling. Jadi setelah dapat uang tadi itu, ramai orang yang merasa heran dengan Tuh Guru. Takkan dengan Tuh Guru habiskan waktu, habiskan tenaga, habiskan duit hanya untuk uang siling tadi itu. Kata beliau, kamu tidak paham, kamu tidak mengerti. Yang saya selamatkan bukan nilai yang 1 pon itu, bukan. Yang saya selamatkan bukan satu jenisnya, ada satu jenis yang besi itu. Yang saya selamatkan di balik daripada uang tadi itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu salah pandangan, salah punah saleh dalam menilai syair, dalam menilai hukum hakam itu seperti apa. Sanggup untuk mengorbankan waktu, tenaga dan juga segala-galanya demi untuk ilmu. Kembali dengan hadis yang kita riwayatkan tadi, kita tak nak tengok yang dengan kita jadi pengampu dalam hidup, dikenakan karena dia punya duit, dikenakan karena dia punya jabatan tinggi. Kita hormat dan ta'zim kepada semua orang, dan kita akan lebih hormat lagi kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kepada orang-orang yang belajar dan juga kepada para ulama. Jangan pernah, jangan sekali-kali dengan kita merendahkan dan menghinakan yang mulia di sisi Allah. Jadi dikarenakan karena masyarakat tempatan pada saat ketika itu bima fihim amir atau makmur, hakim atau mahkum, rais atau mar'us, tahu yang namanya nilai ilmu, tahu yang namanya ilmu, tahu yang namanya ulama. Ulama jadi kerumunan mereka. Habib Omar pada masa peresmian Ta'ah atau Dewan Sahah namanya Allah di KL, nama sah itu adalah Al-Khairat, Al-Hawi lil Khairat, alhamdulillah, jazakumullah, Al-Hawi lil Khairat. Jadi saya dilibatkan di antara daripada orang yang bercakap pada hari itu atau pada malam hari itu. Apa kata beliau kepada para jamaah? Seandainya mereka tahu anugerah nikmat limpahan karunia yang Allah limpahkan kepada kalian pada detik-detik ini, itu dengan sultan-sultan, dengan raja-raja, dengan pemimpin-pemimpin dunia Islam, itu akan merasa gelit dan juga dengan mereka cemburu.
akan merebutkan tempat-tempat seperti ini bersama kalian. Kalau saya Allah perlihatkan kepada mereka betapa besarnya anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kita yang berkumpul di sini, insya Allah orang-orang kedutaan itu semuanya akan duduk hadir bersama kita. Itu hakikatnya sebenarnya. Jadi jangan sampai dengan kita rasa kedil kalau pada itu kita hadir dengan kementerian, hadir dengan raja-raja, cara makan bersama, wah rasa betul, betul, tidak. Itu kamu memandang sedikit yang mulia di sisi Allah. Kamu memandang rendah yang istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala. Bayangkan, paham dengan bahasa bayangin? Bayangin, yang dengan baginda Nabi, siapa kira-kira yang ada menandingi kemuliaan baginda Rasulullah SAW? Keilmuannya dengan baginda, ketakwaannya dengan baginda, warasunya dengan baginda, kenabiannya dengan baginda, kerasulannya dengan baginda, yang dengan semuanya itu tidak lebih daripada mendapatkan lempiasan daripada kemuliaan yang Nabi kita miliki. Perumpamaan yang diperumpamakan dengan segenap para nabi-nabi dan rasul itu tidak lebih daripada laksana kawakib yang mendapatkan lempiasan pancaran cahaya daripada bulan purnama. Kemuliaan, semua kemuliaan itu terkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Ternyata Nabi kita tidak disuruh untuk berkumpul dengan koprat-koprat, tidak disuruh untuk berkumpul dengan ahli-ahli politik, tidak disuruh untuk berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai nama, kedudukan dan jawatan. Wasbir nafsaka dengan siapa? Ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan, tabahkan diri kamu untuk doa bersama dengan orang-orang yang berdoa di waktu pagi dan petang. Jadi nanti kalau pada waktu kamu jadi pejabat, bahasa manis Indonesia, jadi pejabat itu bahasa kami jadi pegawai tinggi kerajaan. Kalau pada waktu nanti kamu jadi duta, kamu yang datang bukan ulama. Siapa, suruh datang kepada kita atau ke rumah kita, itu tidak terlalu layak atau agak kurang nyaman atau dengan bahasa kurangnya kurang sopan. Kenapa? Itu pada itu dengan kita melihat dunia yang agung, jawatan yang tinggi, harta yang istimewa. Tapi kalau kamu dengan pandangan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, bukan menyanjung dan memuji, justru orang-orang kerajaan yang patut datang berbicara kepada Ustaz Baihaqi. Sebab yang walaupun Ustaz Baihaqi ini pegawai kerajaan juga, tapi beliau Ustaz, pernah menjadi pensyarah di Madiwa dalam beberapa tahun. Saya kenal beliau sejak pada beberapa tahun yang lalu. Kira-kira dalam 20 tahunan yang lalu. Datang kepada Ustaz Nazrul, itu bijak. Makanya kemarin saya sebutkan, ungkapan kata-kata daripada salafun saleh, sebaik-baik ulama, Pak kemarin, sebaik-baik pemimpin yang ada atau yang datang mengerumuni tempat-tempat kediaman para alim ulama. Sejahat-jahat dan sejelek-jelek ulama yang mengampu kepada pemerintah atau yang mengampu kepada orang-orang kerajaan. Jadi dahulu dikatakan karena para pemimpin negara tahu nilai yang namanya ilmu, yang namanya ibadah, yang namanya ulama, sehingga dengan mereka tidak mau ketinggalan. Tapi sekarang, pada saat ketika di mata kita duit yang besar, harta yang besar, justru ulama yang mengampu kepada pemimpin-pemimpin negara. Pada waktu pemimpin-pemimpin negara tengok ulama datang berkerumun, mengucapkan syabas, mengucapkan selamat, mengampu dan meminta ke rumah-rumah, ke mall-mall, ke banglu, ke villa mereka, akhirnya mereka pandang sinis ulama, mereka pandang rendah ilmu. Tengok, kalau seandainya dengan salah seorang daripada pemain sinetron di Indonesia, kalau dengan salah seorang daripada pemain bola sepak, kelas apa yang dari Johor itu Azhari atau apa nama, ada dulu pemain bola sepak lama terkenal sekali, atau kalian belum lahir lagi. Siapa lagi? Ada Azhari nama macam tu ke Azhar ke Azhari kan? Mukhtar. Pernah tahu. Mukhtar Azhari. Wallahu a'lam. Itu kalau seandainya datang adakan kunjungan lawatan ke suatu negara Islam atau datang ke suatu tempat, pasti orang-orang kerajaan, staf-staf kerajaan akan kelam kabut untuk mempersiapkan bagaimana cara kita untuk menyambut salah seorang daripada artis terkenal atau dengan seorang artis. Kan begitu tuh. Pada tuh yang ada bubar-bubar, pipar bubar apa selama yang British tuh. Jadi pada
Masa berkunjung ke Jakarta, masa berkunjung ke Indonesia. Siapa? Justin bubar. Justin Bieber. Lebih kurang macam itu. Itu airport penuh. Sampai dengan makcik-makcik yang sedang hamil pun bawa anak. Di samping orangnya sedang hamil lagi. Ya tabaraku Nabi. Untuk mendapatkan tanda tangannya, untuk dapat selfie, untuk dapat bergambar. Nah, itu pada waktu suasana sudah dibalik oleh orang-orang Yahudi. Dan ini antara daripada taktik Sihiyuni, diantara daripada rancangan Zionis, agar bagaimana yang namanya Al-Quran, yang namanya ilmu, yang namanya ulama, itu akan dipandang rendah oleh masyarakat. Yang kita pandang tinggi, itu yang namanya Al-Kawakib, An-Nujum, atlet-atlet, atau juga dengan binatang-binatang. Jadi jangan terasa hati. Kalau pada itu kadang-kadang saya tidak sebut bintang-bintang film. Kadang-kadang saya sebut binatang-binatang film. Sebab mereka yang mencumankan pandangan kita. Dia seksi satu. Yang kedua cantik. Yang ketiga berkulit lembut, halus dan putih. Terus dia pakai semacam bugil. Cemana dengan kita anak remaja? Kamu pada waktu tengok, tak payah sebutlah nama-nama orang. Tak payah sebut. Tapi kamu tahu. Dengan lakonannya. Gimana keadaan kita? Ya Allah cantik. Oh ya Alhamdulillah. Sehingga sampai pada tahap mungkin dengan kita termimpi-mimpi, sehingga sampai pada tahap dengan kita tinggalkan kewajiban. Gara-gara dengan lakonan, misalnya dulu ada di antara daripada tayangan yang episodenya ratusan episode, itu bawang merah, bawang putih dari Indonesia. Itu betul-betul menyibukkan ayah keluarga kita. Episodenya ditayangkan kira-kira pada pukul 4 sampai pada pukul 5. Tak tahu lagi masyarakat kita dengan yang namanya sembahyang di awal waktu. Gara-gara dengan tayangan yang bersambung. Dari episode yang 20. Sekarang yang daripada Filipina, daripada Indonesia, daripada Thailand. Itu tayangan tuh sepanjang 24 jam. Kadang-kadang diulang. Ada lagi sekarang ini Sultan. Tahu Sultan? Tayangan Sultan namanya. Ikut juga kan? Oh, ceritanya seperti itu. Jadi yang memperangkat, nama panjang hadis satu, tajuk satu buah hadis saja. Yang memperangkat kita kepada lembah kebinasaan, kehancuran, kehinaan. Itu disanjung tinggi oleh umat. Sehingga artis yang bugil, yang telanjang dalam penampilannya, yang dengan hubungan bebasnya bersama artis sesama mereka, itu ternyata mendapatkan penghormatan dan penghargaan di mata orang ramai. Tapi yang mengajak pada kebajikan, udah tahu lihat tak? Itu kan hakikatnya. Jadi kalau untuk ngajak orang kepada kebajikan, yang dipertanyakan bagaimana dengan tauliahnya. Jadi kembali lagi, ini tidak ada sedikit pun memandang kerdil dan rendah kepada sesiapa. Hanya kita sebagai pelajar, Allah pilih kamu jadi pelajar. Allah pilih kamu jadi seorang pensyarah. Allah pilih kamu menjadi seorang dai. Allah pilih kamu jadi sebagai salah seorang calon ulama. Jangan sampai Anda pandang sedikit anugerah pemberian yang Allah berikan kepada Anda. Itu lebih daripada dunia dan isinya, lebih daripada harta, lebih daripada kekayaan. Kenapa? Sebab para nabi-nabi dan rasul diutus Allah ke dunia atas dua matlamat. Matlamat yang pertama ilmu, dan yang kedua adalah untuk ibadah. Bukan untuk harta. Makanya pada waktu Nabi kita ditawarkan 3 benda. 1, kekayaan. Yang kedua, kedudukan, menjadi raja. Yang ketiga, itu adalah ilmu. Ternyata yang Nabi kita pilih adalah ilmu. Atuhibbu antakuna rasulan abda au rasulan malika. Apakah baginda Nabi mau menjadi seorang rasul dan hambanya Allah, atau ingin menjadi seorang rasul dan raja? Malaikat Jibril isyarat Nabi kita tengok malaikat Jibril, tawadhu. Jadi Nabi kita bersabda, uritu anakuna abdan rasula. Sebab itu makam yang paling tinggi. Makanya dalam satu jemputan istimewa yang tidak ada duanya dalam kehidupan baginda, dan tidak pernah berlaku dengan sesiapa pun daripada segenap makhluk Allah dan makhluk Allah Jalla wa'ala, daripada para nabi dan rasul. Tidak pernah berlaku dengan sesiapa pun daripada makhluk Allah di kalangan para nabi-nabi dan rasul, di mana dengan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada baginda dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, Nabi kita tidak disebut dengan nabi, tidak disebut dengan rasul, tidak disebut dengan jawatan, atau juga dengan kemuliaan yang diberikan kepada beliau.
Khalilur Rahman, Habibullah, Habibur Rahman, Safiur Rahman. Banyak julukan-julukan yang seumpamanya. Tapi justru Nabi kita disebut dengan di abdihi. Bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi, bukan bi khalilihi, bukan bi sabihi, bukan dengan bi muhtarihi, tidak. Subhanalladzi asra bi abdihi, itu makam yang paling tinggi di sisi Allah. Jadi seorang kembali kawan-kawan yang Allah takdirkan kita belajar di Mesir, bukan diantar ke UK di Kingdom, tidak juga kita diantar untuk mempelajari dunia nuklir atau juga persenjataannya. Kita tidak diberikan beasiswa untuk kita mengaji ke Kanada atau untuk kita belajar di Chicago atau untuk kita belajar di Kingdom dan juga tempat-tempat yang seumpamanya. Kan mereka kalau datang dari sana gaya penampilannya tuh lain. Sombongnya ada, egonya ada, angkuhnya ada. Yang lepasan daripada sana ketika kembali ke tanah air masing-masing, itu ternyata justru menaburkan virus atau bakteria-bakteria penyakit atau juga dengan perkara-perkara licik yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah. Lahir kumpulan-kumpulan yang curang dan khianat terhadap umat dan bangsa. Ini pada saat ketika didikan tadi itu datang daripada sana. Tapi pada waktu yang memimpin yang mendapatkan amanah untuk mengatur urusan umat beragama atau umat manusia di atas permukaan bumi ini yang pernah belajar di Timur Tengah, alhamdulillah hidup dengan zuhudnya, hidup dengan waranya, hidup dengan baik. Jadi yang walaupun dengan kehidupan yang apa adanya, tapi umat sejahtera, tidak pernah berlaku yang namanya korupsi, riswah dan lain sebagainya. Boleh kita selidiki yang terbabi dalam korupsi, yang terbabi dalam riswah, itu kebanyakan orang yang tidak mempunyai latar belakang agama dengan kajian yang betul. Maka al-arzaq minallah itu mutanawi'ah. Imam Malik mengatakan itu adalah rezeki, ibadah itu adalah rezeki, ilmu itu adalah rezeki, dakwah itu adalah rezeki, tarbiyah itu adalah rezeki, ta'lim itu adalah rezeki, duit itu adalah rezeki, jabatan itu adalah rezeki. Dari sejumlah sekian arzak yang Allah anugerahkan kepada manusia, tidak ada rezeki yang lebih afdal daripada ilmu dan ibadah. Maka jangan sampai merasa kerdil kalau pada Allah bagikan peluang kepada kita yang walaupun ya kalau kita datang ke asrama, tak ke asrama, secara jujur saja ke tempat kediaman yang kita tempat. Satu bilik berapa orang? 2 atau 3? 2 orang. Satu bilik. Macam mana? Suasana di bilik tidur kita tuh macam seperti suasana setelah perang dunia ketiga. Kedua, semuanya serba berantakan. Kadang-kadang kita tak dan untuk kita basuh pakaian. Kadang-kadang kita tak ada untuk kita gantung pakaian. Kadang-kadang kita sangkut sepeda atas itu. Kadang-kadang tak ada. Kenapa? Ya maklumlah, kita boleh maklumi. Kalau kita ada dobi, bayar kemas rumah, bayar makanan tersedia, itu kita harus ada tunjangan gaji per bulan mungkin barangkali tidak cukup daripada adalah 10 ribuan. Nah, 10 ribu lebih kurang. Nah, kalau kita hanya zakat dapat zakat itu hanya sekali setahun saja. Pada orang keluarkan zakat tiap waktu. Zakat sekali setahun itu pun kena ajukan permohonan terlebih dahulu dan kalian syukur sekali berbanding dengan kawan-kawan kita daripada negara lain. Di Indonesia tidak ada yang namanya zakat kerajaan. 4.000 tak ada. Tak ada langsung. Makanya ramai mereka yang tinggalkan imtihan. Tak peperiksaan, tak kisah. Tak ikut imtihan, tak ada masalah. Sampai 4 tahun, 10 tahun pun juga tak apa. Kenapa? Pergi jadi temus. Tahu temus, bahasa temus? Temus tenaga musim haji. Jadi temus pergi ke Mekah, jadi pegawai dengan tabung haji, jadi pegawai dengan ONH, menjadi guide, menjadi mutawid, untuk membawa jamaah dapatlah dalam $1.000 dalam satu musim haji. Kenapa mereka tinggalkan peperiksaan? Karena tidak ada yang namanya zakat, tidak ada yang namanya beasiswa, tidak ada yang namanya habuan atau kiriman dari para orang tua. Kata orang tua, kalau awak nekat juga nak pergi, pergilah. Tapi mak ayah tak mampu untuk kirimkan belanja keperluan kamu di sana. Tak ada masalah apa-apa, kami saya pikir sendiri. Itu ramai yang seperti itu. Kalian alhamdulillah. Tapi yang walaupun dapat 4.000, 6.000, ada 10.000, tak ada kan? Zakat 10.000 ada? Ada? Selangor 10.000. Mumtaz berapa ramai yang Mumtaz? Kalau Rasib Mumtaz ada, mungkin Rasib Jindan 2 ada lah.
Kalau mumtaz paling ada 1, 2, 3. Ada yang mumtaz? Satu. Berapa orang? Ramai? 1, 2, 3 orang. Ya. Mana ada? Yang ada Rasid Jidat bukan Mumtaz Jidat. Nah, tuh. Kalau seandainya ada juga sebanyak 10.000, banding dengan yang namanya marah bagi pinjaman kepada mahasiswa yang melanjutkan studi ke UI sampai 0,5 juta kadang-kadang. Nah, berapa kita dapat? Jadi kalau seandainya kita tidak memandang besar anugerah yang Allah berikan kepada kita, ya kalau pada tudingan kita tidak melihat betapa istimewanya pilihan Allah kepada kita, kamu akan senantiasa jadi pengampu dan memandang sinis kepada pemberian yang Allah berikan. Tapi kalau kita bersyukur, kalau kita pandang besar, ya memanglah. Makanya setakat full dengan takmiyah saja. Orang subuh, Masya Allah, Tabarakallah, tuh sudah di resort mana, tuh di mall mana dengan sarapan paginya, makan siangnya macam-macam jenis makanan. Yang kalau dengan kita kadang-kadang antrian beratur, tabur, ya lele, walat. Ya Allah, musmaul kita ya banat. Ini abla Laila, ya banat. Musmaul kita bah. Ya Allah ya banat. Kan macam itu abla Laila, abla Najan, abla siapa. Memberikan teguran kepada kita. Nak perpanjang paspor atau iqamah, tabur sejak daripada pukul 2, pukul 3, 4 pagi kita udah tasjil di situ. Nanti pada waktu buka data orang hitam, tuh catat yang awal tuh dia buang tuh seperti apa, dia letak nama dia di awal sekali. Akhirnya kita terkebelakang lagi. Tuh, Masya Allah, cabaran dan cobaan, ujian yang kita alami di sini. Tapi seperti yang Nabi kita sabdakan, panjang, ini satu slot nih ceramah supaya kita ada harga diri, jangan sampai kita jadi pengampu, jangan sampai kita merasa kerdil. Nabi kita peluk Sayyidina Zahir dari belakang. Jadi kata Sayyidina Zahir ini manusia yang paling hunuh di kalangan para sahabat Nabi. Kalau kamu ingat nama yang paling tampan, Sayyiduna Dihyatul Kalbi. Ingat sahabat Nabi kita yang paling hunuh, Dihyatul Kalbi yang paling tampan, Sayyidina Zahir sahabat Nabi kita yang paling hunuh, basis yang paling jelek. Dada yang dari struktur anggota tubuh beliau yang jadi satu kebanggaan. Tapi kita peluk Zahid dari tadi pada belakang. Tapi kita peluk kuat begitu. Ya Allah, jangan main-main begini lah. Jangan jadi pasal, lepaskan aku. Siapa wani? Lepaskan aku. Oh, jangan macam-macam, jangan main-main, lepaskan aku. Begitu nampak Rasulullah keluar rupanya. Akhirnya Sayyidina Zahir mengatakan selepas saya tahu yang peluk saya daripada belakang tadi adalah Rasulullah, aku pun sudah tak peduli. Tak kisah belakangku ada di dada Rasulullah. Oh, seronoknya. Sayyidina Abu Bakar saja tidak pernah dipeluk semacam itu. Sayyidina Umar, hatta menantu. Sayyidina Ali tidak pernah Nabi kita bergurau seperti itu. Ternyata gurauan bagi kita, Nabi kita bercanda dan bergurau dengan Sayyidina Zahir radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas aku tahu yang memeluk aku dari belakang adalah Rasulullah, maka aku pun tak peduli. Karena aku berpeluang jasadku tersentuh dengan jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi kita tolak, "Mayyashtari li hadzal abad, ayo lelong. Siapa yang nak beli hamba saya? Siapa yang nak beli?" Nabi kita bercanda saja. Jadi kata Sayyidina Zahir, "Idan tajiduni kasidan ya Rasulullah." Kalau aku dilelong, tak bakalan ada orang yang nak beli aku. Kasih itu artinya tak laku. Jadi Nabi kita bersabda, la innaka ghalin, kamu mahal, kamu tuh mahal sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Nabi kita memberikan penilaian, nilai yang sebenarnya kepada Sayyidina Zahir. Allah tidak melihat dia dengan duitnya, Allah tidak melihat dia dengan politiknya, Allah tidak melihat dia dengan gelarannya. Innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Amalan kita macam mana? Sudahnya amalannya tidak keru-keruan, miskin, sombong, angkuh, ego. Wah, kalau macam itu terperangkap diri dengan segala kehinaan dunia dan akhirat. Waliyadzubillah. Mayyuridillahu bihi khairan. Sesiapa saja Allah kehendaki dirinya dengan satu kebajikan. Khairan di situ dengan menggunakan isim nakirah.
khairan dengan masa depannya, khairan dalam kehidupannya, khairan dengan balasannya, khairan dengan ubudiyahnya, khairan dengan ketenangannya, khairan dengan lindungannya, khairan dengan balasannya, yang abadi nanti pada hari pembalasan, yutaqihu biddin, akan Allah berikan kepadanya kepahaman dalam bidang agama. Secara jujur, kalau kamu bersimbang dengan pelajar-pelajar dalam bidang perobatan, kamu dalam masa rendah ada. Secara jujur, kita terasa agak terkesampingkan. Dari sudut layanan pun, yang daripada fakulti perobatan, itu pertama mereka dapat pinjaman uang lebih besar. Berapa? 90.000. Ada dengar? Tak tahu. Berapa? Tapi yang secara pasti lebih banyak kan? Akan lebih mendapatkan perhatian daripada kedutaan. Akan lebih dinilai tinggi dan mulia di kalangan orang. Mana? Itu perobatan ya, mana? Kalau pada kuliah mana? Syariah. Nampak tak dengar suruh syariah. Sudah seakan-akan malu untuk kita menyebutkan identiti kita atau kita kuliah di fakulti mana? Kuliah di mana? Saya di bagian kedokteran sana di Indonesia. Peluang untuk kuliah di fakultas sama fakultas kedokteran itu kira-kira hanya dalam 4 ribuan saja. Tapi yang melamar ratusan ribu, itu pun main duit. Jadi untuk agar terdaftar nanti diseleksi lagi, seleksi untuk yang mendaftar. Yang akan dipilih itu siapa? Yang banyak sokongannya kepada pihak-pihak tertentu. Itu besar harapan akan terpilih. Bukan lagi dengan angka ratus. Kadang-kadang sampai sekian juta. 20 juta, 50 juta rupiah. Panjat 50 juta rupiah pun juga banyak. Kira-kira dalam 15.000 RM. Semakin besar duit pelicinnya, semakin besar harapan kita akan terpilih dan juga akan diterima. Maka kita kuliah syariah tadi itu, atau yang ngaji pondok, kita tak boleh bersaing dengan mereka. Mereka dapat perhatian lebih. Kemudian yang kedua pun juga di kalangan orang-orang elit. Selain yang ketiga, Masya Allah, tabarakallah, kalau pada pulang nanti buka klinik, pergigian, klinik kesehatan dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah, satu orang sakit saja, itu sudah boleh kena sembelih sama mereka, dapat kadang-kadang sampai ratusan, sampai ribuan. Coba pembedahan di sana berapa? Satu pembedahan jatuh 40.000, 50.000 RM. Itu pun belum tentu selamat. Tidak ada jaminan setelah dibedah itu nanti akan sehat afiat. Ala kulli hal, waktu kita sudah hampir habis hanya dengan satu buah hadis yang kita tidak mau. Jangan pernah sekali-kali dengan sesiapapun daripada mahasiswa Azhar, laki perempuan semuanya, besar kecil tua muda, memandang sedikit anugerah ilmu atau dengan peluang untuk kita bertafakuh yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita pandang tinggi kepada artis, atlet, atau dengan politikus, kalau sebut sana ahli politik, atau juga dengan yang seumpamanya, kecuali kalau dengan politiknya, perekonomiannya, atau dengan usahanya, itu dilatar belakangi juga dengan al-fiqhu fiddin. Fakih, orangnya kaya raya, dermawan, kemudian terbabit dalam politik. Oh, itu memang Masya Allah, tabarakallah. Dengan ilmunya dengan dia, kekayaannya dengan dia, ketampanannya dengan dia, politiknya dengan dia, kebijakannya dengan dia. Itu dengan kita memang patut, dengan kita kagum dengan manusia atau dengan seseorang yang mendapatkan anugerah kemuliaan yang seperti itu. Tapi tetap tidak terkecuali bahkan pada urutan yang pertama, al-fiqhu fiddin terlebih dahulu. Naam, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sedih dan kecewa kalau pada itu dengan kita membidangi bidang perekonomiannya, yang dengan kita membidangi bidang politiknya, yang dengan kita membidangi tentang bidang perobatannya, tapi tentang hukum hakam yang akan menjadi masa depan kita yang abadi nanti di hari akhirat, itu kita tidak tahu. Kaifatus salih, tidak masalah. Yang kalau pada itu dengan duit tak banyak mana, tapi pada itu kita mengambil air wudhu, kita tahu yang cara lebih sempurna seperti apa, afdhalnya bagaimana, sempurnanya seperti apa, posisi tangan pada itu dalam pergerakan sembahyang,
posisi bacaan pada waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Amin. Hampir rata-rata imam-imam kita yang walaupun Syafi'iyul mazhab, pada waktu menjadi imam di Mesir, mereka jarang-jarang membaca surah kamilah. Mereka membaca sedikit daripada surah Baqarah, sedikit daripada Al-Imran dalam 10-20 ayat daripada surah Al-Ankabut. Rakaat yang pertama, 11 pada rakaat yang kedua, atau dengan bacaan-bacaan yang seumpamanya. Kalau dengan bahasa logik, dengan bahasa rasionalnya pun, membaca surah yang pendek, kata para sahabat Nabi atau kata sahabat Nabi yang meriwayatkan hadisnya, jadi kata mereka, min kulli suwar min tiwalil mufassal wa qisarihi, daripada semua surah-surah yang pendek di dalam juz yang terakhir, tiwalul mufassal, jadi pada Hujurat sampai kepada amma yatasaalun, qisar atau wasatul mufassal, daripada amma sampai kepada surah Wadduha, qisarul mufassal, daripada surah Wadduha sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas, hampir ke semua surah tiwal, qisar, wasat, mufassal, aku pernah mendengar Nabi kita membacanya. Jadi begini perumpamaan yang paling sederhana. Pada beberapa tahun yang lalu saya sebutkan dengan kawan-kawan, lebih elok dengan kita punya rumah kecil tapi lengkap. Biliknya ada, tandasnya ada, kapetnya ada, almarinya ada, katilnya ada, semua perlengkapan untuk tempat kediaman itu lengkap dan komplit. Biliknya hanya setakat 2 bilik saja, tambah dengan 2 bilik air. Berbanding dengan kita tinggal di sebuah banglo, biliknya ada 39, tapi tak ada air, tak ada elektrik, tak ada almari, tak ada kapet, tak ada ekor, tak ada kipasnya, setakat biliknya saja besar-besar sekali, tapi rumahnya kosong. Kamu pilih yang mana satu? Apakah kita pilih rumah yang besar tapi kosong, atau kita pilih sya'ah mafrusah lengkap dengan segala keperluan? Nah, macam itu yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Pendek saja, pendek. Tapi pendek, tapi lengkap. Ceritanya lengkap, hukum hakamnya lengkap. Daripada kita membaca surah Baqarah, mungkin pada hari akhirat, ini tak ada, ini saya nambah-nambah saja. Mungkin pada hari akhirat, Allah bagikan pahala daripada surah Baqarah. Dapat ekornya saja. Ekor. Lembu. Ya Allah, saya baca surah Baqarah. Kata malaikat, memang baca surah Baqarah, sakit baca 5 ayat pertama aja. Itu baru dengan hidungnya. Kakinya belum terbaca lagi. Nah, mungkin. Tapi tak ada lama satu. Nah, pilih yang mana satu? Pilih yang lengkap dengan perabotnya, rumah kecil tapi lengkap, atau kita pilih istana besar tapi kosong. Macam tu pada waktu kita membaca sekeras-keras daripada ayat. Di sini kita seperti dididik secara tidak langsung oleh imam-imam dan khatib kita. Kebanyakan daripada mereka membaca cedok sana cedok sini daripada ayat-ayat tertentu yang walaupun maknanya bagus, sekecil surah Qul huwallahu ahad itu sudah mampu untuk mengalahkan surah Kahfi yang panjang, sama dengan seperti Al-Quran, tapi kita tidak baca. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, dan seterusnya. Itu kan bahasa Indonesia keren, cantik, lawak. Kalau kita baca potongan-potongan yang semacam itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, berbanding dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, cara lama. Terus cara orang kampung, takkan balik daripada Qahirah, balik daripada Mesir, baca Qul ya ayyuhal kafirun, macam seperti pati di kampung tujuh. Jadi akhirnya kita balik dari Mesir, cedok ayat daripada pertengahan surah Al-Ankabut. Kalau saya tersalah pun tak ada seorang makmum yang mampu untuk membaca. Kalau tadi tahu kita baca surah apa? Ada cerita penutupnya. Hari ini tak juga terbuang-buang, tapi ini prinsip. Jangan pernah pandang diri rendah kalau pada waktu Allah muliakan kamu dengan ilmu dan ibadah. Apa yang jadi kebanggaan kita? Alhamdulillah kalian tadi semua salat berjamaah di masjid.
atau panitia salat berjamaah di asrama yang dengan mereka gaji 3, 4, 5, 6 ribu dolar per bulan, tapi ternyata Allah tak bagikan leluasa nikmat dan karunia untuk melaksanakan sunnah 50 secara berjamaah. Jangan kau pandang kerdil 5 waktu sembahyang yang kita laksanakan secara berjamaah itu surga, anugerah, inayah, rahmat, maghfirah, balasannya daripada Allah Jalla wa'ala. Subuh-subuh yang dicari steak ya, dengan besi gold apa namanya, yang diambil pukul 8 pagi. Memang bangunnya pukul 8. Tak tahu subuh, tak tahu kunut. Itu jadi kebanggaan. Jangan dipandang tinggi kalau pada waktu karunia yang Allah berikan selain daripada ilmu dan ibadah. Yang lain menumpang untuk keperluan ilmu dan ibadah. Jadi karena secara terpaksa tampil ke depan, minta maaf saya sebut dengan Pak Teh saja. Ya. Pak Teh, karena Pak Teh ini di antara jadi pada yang tertua, di waktu imam bertugas tidak datang, maka Pak Teh disuruh tampil sembahyang menjadi imam zuhur. Karena sudah tidak dapat mengelak, Pak Teh pun maju. Gaya seperti imam yang jual tahu, betulkan saf, rapatkan saf, lurus depan, lurus, betul, Allahu Akbar. Setelah takbir, kemudian Pak Teh baca nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. 4 rakaat zuhur, 2 rakaat pertama baca Fatihah surah dengan nyaring. Lepas sembahyang, makmum belakang protes, komplain, Pati, takkan baca nyaring, zuhur tuh dibaca secara sir. Iya kak, saya pikir tadi sembahyang asar. Saya pikir tadi sembahyang asar. Pati, bukan setakat sembahyang zuhur saja yang sil, asar pun sil juga. Jadi kata Pati menjawab, saya pikir tadi itu saya perasaan sembahyang yang saya kerjakan, yang kita kerjakan tadi itu sembahyang asar. Sebenarnya sembahyang asar pun sil. Tapi Pak Lung yang di belakang bicara. Kata Pak Lung tadi macam mana pun Pati baca Pati lama betul. Pati buat rentak bacaan memang betul-betul cantik, indah, betul. Jadi kata Pati menjawab, itu pun Pati belum berwudu lagi. Maksudnya kalau seandainya Pati jadi imam dalam keadaan berwudu, mesti bacaan Pati lebih mantap. Itu pun Pati masih berwudu lagi. Ya Allah, sudahnya tato yang mana yang harus dibaca nyaring dan tidak. Kamu nanti kalau balik, tanya Ustaz Nazrul, orang ramai cakap tanya. Kalau seandainya Ustaz, kalau tak baca kunut, batal atau sebab, macam mana hukum sebaiknya? Batal atau macam mana? Sah atau tidak? Sampai ke tahap itu tuh. Kunut, kadang-kadang kunut, kadang-kadang tidak. Tidak pernah kita pertanyakan macam mana tentang hukum hakamnya. Di sana ramai orang yang tidak tahu kunut itu hukumnya. Sunat kalau tak kunutan seumur hidup pun, insya Allah sebayangnya selamat. Tapi mereka risau dan takut. Kalau seandainya, kemarin, imam tak baca kunut, apa saya wajib qadha dengan sembahyang saya tadi? Nah, itu kejadian sampai pada tahap yang seperti itu. Perkara yang kalau dengan istilah maklumun minadini bil darurah, ramai orang yang tidak. Ada hadis yang kedua lah, 3 menit, 7 menit. البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Carikan hadis yang seumpamanya kalau pada waktu kita pergi ke Mekah. Carikan hadis yang seumpamanya kalau pada waktu dengan kita pergi ke pasar. Carikan hadis yang seumpamanya kalau kita pada waktu pergi ke pejabat. Satu-satunya yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis di sini yang akan mempermudah kita menuju jalan ke surga adalah talabul ilm. Man kharaja bi talabil ilm bahwa bisa bilillah. Orang yang keluar menuntut ilmu dia berada di jalan Allah. Hadis yang kita riwayatkan tadi, riwayat daripada Imam Bukhari di dalam kitab As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih, man salaka tarikan, seseorang yang menempuh jalan, lorong, terserah, naik tramko kah, naik taksi kah, jalan kaki kah, bisikal, motor, kereta, salaka tarikan, untuk apaan? Salaka tarikan bukan karena kita untuk menuju pejabat,
bukan karena untuk kita menuju tempat kerja, bukan karena untuk kita ke pasar. Itu pun juga besar nilainya di sisi Allah dengan nawaitu yang betul. Bekerja dengan niat yang betul, cari duit dengan niat yang betul, bersilaturahmi dengan niat yang betul, besar pahalanya. Ara'aita, pada itu dengan seorang laki-laki yang gagah perkasa, kuat betul, mempunyai struktur anggota tubuh yang memang betul-betul meyakinkan. Sahabat berkata, nikmatnya, seronoknya kita bahagia betul kalau dengan keperkasaan saudara kita tadi itu digunakannya untuk di jalan Allah. Jadi Nabi kita betulkan pahaman yang tersilap dan yang tersalah tadi itu. Nabi kita bersabda kalau dia pergi ke pasar malam, kalau dia pergi ke bazar Ramadan, kalau dia pergi ke pekan berjualan untuk kepentingan diri pribadinya, bahwa fisabilillah. Untuk keperluan anak dan bininya, bahwa fisabilillah. Untuk dia berimpak dan berderma, bahwa fisabilillah. Untuk dunia ria dan sum'ah, bahwa fisabilillah syaitan. Begitu Nabi kita bersabda. Tapi tetap saja jalan yang kita tempuh, lorong yang kita lalui, jarak yang kita kejar, itu yang akan paling mempermudahkan, yang akan memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Jalla wa'ala. Kita adalah qat'ul masafati fi talabil ilm. Menempuh jarak untuk kita menuntut ilmu pengetahuan. Kenapa? Sebab dengan ilmu kita akan terbimbing dengan firman Allah yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim. Politik yang bagus, ekonomi yang bagus, pergaulan yang bagus, lingkungan yang bagus, kehidupan yang bagus, dan juga dengan masyarakat yang bagus, suasana akan tertata bagus. Kalau pada itu dengan kita terbimbing dengan ihdinas siratal mustaqim. Ini diantara daripada hikmat. Kenapa? Dari 114 surah di dalam Al-Quran, yang panjang banyak, yang pendek tidak terhitung, tapi justru dengan surah Fatihah yang terpilih untuk dibaca dalam tiap rakaat sembahyang 5 waktu 17 kali. Dan tidak ada surah yang walaupun di dalam surah tersebut terdapat sejumlah sekian rangkaian doa seperti yang mengakhiri surah Al-Baqarah. Di sana ada terdapat rangkaian doa Rabbana, setelah lillahi ma fis samawati wa fil ardh, ujung Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Bukan. Hah? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Panjangan, 'alal qaumil kafirin. Amin. Ada tak? Tak ada. Satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang terdapat beberapa rangkaian doa, lebih daripada 3 rangkaian doa. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang Yahudi yang kau murka, bukan pula dengan jalan orang Nasrani yang kau sesatkan. Diakhiri surat tadi itu dengan amin. Kabulkanlah ya Allah, karena tidak ada yang paling istimewa daripada bimbingan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, agar kita terbimbing dengan peralatan komunikasinya, agar kita terbimbing dengan peralatan itu juga dengan alat transportasinya, agar kita terbimbing dengan teknologinya, teknologi untuk keberkatan hidup, teknologi untuk akhirat, teknologi untuk kebajikan. Itu tidak akan mungkin kecuali kalau kita terbimbing dengan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diakhiri dengan doa seperti itu. Hadis yang pertama, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Hadis yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi kita kekalkan di mana ada pengajian. Nanti dengan kalian tidak punya kesempatan yang banyak. Kalau padaku sudah ada jar majrur. Atau jar majrur dah, istri lah, bini dah, kawin tahun pertama. Mesti ini subur, Masya Allah, tabarakallah. Tanaman subur banget. Subur. Nah, yang Allah tak takdirkan ada zuriat itu cerita lain lah. Subur. Di samping kita akan pelajar. Kadang-kadang kita nggak banyak pikir itu ini. Pasti ada sini. Keadilan tidak ada.
Orange tidak ada, UMNO tidak ada, Harapan pun juga tidak ada, kita netral saja. Kita tak berbicara politik secara khusus. Jadi akhirnya dengan kita lebih banyak fokus, iman kepada ilmu, iman kepada pasangan. Akhirnya belum sampai 3 bulan pertama kami dah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sini satu. Subur, Mesir tanahnya subur. Makanya kawan-kawan kita Masya Allah, baru muda lagi. Udah 3 anak, baru 4, memangnya mau berapa? Maunya 13. Jadi kalau sudah ada tanggungan yang semacam itu susah. Jadi masa kamu jangan saat sana saat sini pusing senang, tak ada yang dipikirkan. Kalau kamu ada 1 orang anak saja, gantikan lampirnya, pilihkan baju mana, gendong lagi, nangis lagi, menjerit lagi. Jadi kamu baru buka, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi maknya menjerit, sekarang dia pulang menjerit. Jadi kita pada kemana? Kadang-kadang dia ambil kitab kita, dan baca. Jadi pada waktu kalian masih bujangan, alhamdulillah, ambil pulang dan kesempatan untuk tafakur bidin. Yang pertama, ambil pulang dan kesempatan untuk suluk, untuk kita menuju jalan, yang akan memudahkan kita untuk menuju surganya Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semuanya. Yang juga dalam waktu yang sama, kita akan mendapatkan kesudahan yang istimewa, kesudahan yang baik dengan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.